Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 27 Februari di hari ini. Mengawalinya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur pagi hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena berkat pertolongan dan pelindungan Tuhan saja kami boleh beristirahat dengan baik, kami boleh melalui malam yang ada. Kami bersyukur Tuhan bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan nafas hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami mau mengawali aktivitas kami hari ini dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah kami dan berkatilah kami dengan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Tetapi secara khusus kita akan baca ayatnya yang ke-4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita mengenai hidup yang menghasilkan buah. Adalah kerinduan Tuhan bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya hidup kita menghasilkan buah di mata Tuhan, supaya hidup kita produktif di mata Tuhan dengan cara kita menghasilkan buah yang baik, menghasilkan buah yang lebat dalam hidup kita. Firman mengatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah pasti akan ditebang. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita belajar dan kita berusaha supaya hidup kita produktif di hadapan Tuhan dengan cara hidup kita menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Dalam ayatnya yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini mau mengatakan bahwa Tuhan mau sebagai umat yang dia sudah tebus dengan darah yang mahal di bukit Golgota, supaya pengorbanannya tidak sia-sia bagi kita. Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah yang banyak, buah yang lebat dalam hidup kita, dan itu hidup yang produktif di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan buah yang banyak dalam hidup kita? Bagaimana caranya sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya hidup kita memproduksi buah, menghasilkan buah dalam kehidupan kita? Setidaknya ada dua cara yang diajarkan oleh firman Allah di hari ini supaya hidup kita menghasilkan buah. Ayatnya yang keempat, tinggallah di dalam aku. Terus diulang lagi dalam ayatnya yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku. Kalimat tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Kristus, itu sebagai suatu syarat supaya saudara dan saya bisa menghasilkan buah dalam hidup kita. Jadi hal yang pertama, supaya hidup kita menghasilkan buah, maka yang pertama kita harus tinggal di dalam Kristus. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan tinggal di dalam Kristus? Ibarat ranting tidak mungkin berbuah kalau ranting itu lepas dari pokoknya.
Demikian juga saudara dan saya tidak mungkin menghasilkan buah kalau saudara dan saya lepas dari Kristus. Karena Kristuslah yang adalah sumber dalam hidup kita. Jadi yang dimaksud dengan tinggal di dalam aku artinya bahwa hal yang pertama, kita harus beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Tidak mungkin kita bisa jadi ranting yang menghasilkan buah. Tidak mungkin kita bisa tinggal di dalam Kristus kalau kita tidak percaya, tidak beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Setelah kita beriman kepada Yesus Kristus, tidak cukup sampai di situ. Kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Kita mengandalkan hidup kita kepada Dia karena Dia adalah sumbernya. Makanya ayatnya yang kelima bagian terakhir mengatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus tidak mungkin kita menghasilkan buah karena ibarat ranting sudah lepas dari pokoknya. Jadi supaya kita menghasilkan buah dalam hidup kita, yang pertama kita harus tinggal di dalam Kristus. Artinya bahwa kita harus beriman sepenuhnya kepada Kristus dan menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Itu yang dimaksud tinggallah di dalam aku. Dan kalau saudara dan saya tinggal di dalam Kristus, ibarat ranting sudah melekat pada pokok, maka itulah yang membuat ranting itu bisa menghasilkan buah. Itu berarti sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Dan mari kita sungguh-sungguh menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Kita mengandalkan Kristus, kita berharap sepenuhnya kepada Kristus. Karena Kristuslah yang menjadi sumber untuk kita bisa menghasilkan buah dalam hidup kita. Yang kedua, supaya kita menghasilkan buah dalam hidup kita, masih dalam ayatnya yang ke-4 dan 5 juga. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Aku di dalam kamu. Juga dalam ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Aku di dalam dia diberi penjelasan oleh firman Tuhan sendiri dalam ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi saya coba memahami yang dimaksud aku di dalam dia, Kristus di dalam kita, artinya bahwa firman Kristus tinggal di dalam kita. Kalau firman Tuhan itu tinggal di dalam kita, itu yang membuat saudara dan saya bisa menghasilkan buah dalam hidup kita. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya firman Tuhan tinggal di dalam kita? Tidak bisa tidak, kita harus belajar firman, kita memahami firman secara baik dan benar, dan firman itu harus menjadi rema dalam hidup kita. Firman itu harus tertanam di dalam hati kita, sehingga itu yang dimaksud dengan firmanku tinggal di dalam kamu. Kalau saudara dan saya tinggal di dalam firman, kalau firman Tuhan itu tinggal di dalam diri kita, memahami firman secara baik, menguasai firman itu secara baik dan benar, itu yang memungkinkan saudara dan saya bisa menghasilkan buah dalam hidup kita. Kalau kita memahami tanaman, fungsi tanaman itu, akar-akar tanaman itu dia menyari serap-serap makanan untuk ditransfer ke batang dan ke ranting yang akhirnya memungkinkan ranting itu bisa menghasilkan buah. Makanya kita harus berakar di dalam firman, supaya kita bisa menyerap sari-sari makanan dari firman dan akhirnya ditransfer ke ranting dan akhirnya ranting itu bisa menghasilkan buah. Berakar di dalam firman itu artinya bahwa kita harus memahami firman secara baik dan benar. Maka firman itu menjadi rema dalam hidup kita. Dan itu yang dimaksud firmanku tinggal di dalam kamu. Ketika firman Tuhan tinggal di dalam kita,
firman Tuhan itu menjadi pegangan hidup kita, kita berakar di dalam firman, maka itu yang membuat saudara dan saya menghasilkan buah dalam hidup kita. Makanya dalam ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Karena kita tinggal di dalam firman, karena firman tinggal di dalam kita, karena kita berakar di dalam firman, itu yang membuat kita bisa menghasilkan buah dalam hidup ini. Karena itu mari sebagai umat kita belajar untuk mencintai firman. Kita bergaul dengan firman, senang membaca firman, senang mendengarkan firman, senang merenungkan firman, senang membagikan firman. Itu harus mewarnai hidup kita sehingga kita bisa tinggal di dalam firman atau firman tinggal di dalam kita, karena itulah prasyarat untuk kita bisa menghasilkan buah dalam hidup kita. Allah yang empunya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar dan menasihati kami, supaya hidup kami menghasilkan buah, supaya hidup kami produktif di mata Tuhan, supaya hidup kami menghasilkan buah. Tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Kristus, karena di luar Kristus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tolonglah kami supaya firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kami. Dengan cara kami berakar di dalam firman, kami memahami firman itu secara baik dan benar, dan bisa menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami menghasilkan buah yang baik, buah yang lebat dalam hidup kami. Roh yang Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami bisa menjalani hidup ini sesuai dan berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Berkat kekuatan, kesehatan yang baik, umur panjang Tuhan berikan. Tuhan juga menolong umat-Mu dalam pergumulan hidup yang dialami. Tuhan juga menolong umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan Tuhan beri kesembuhan kepada mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.